4 keputusan Shin Tae-yong yang patut dipertanyakan saat timnas Indonesia dikalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menderita kekalahan dengan skor 1-2 saat menghadapi Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan sejumlah keputusan Shin Tae-yong mengundang tanda tanya. Skuad Garuda bertamu ke Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, malam WIB, dengan harapan untuk meraih 3 poin penuh. Namun, skuad Garuda justru kandas dari Cina, yang sebelumnya menderita kekalahan 3 kali melawan Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Dalam laga tersebut, ST mengubah cukup banyak komposisi pemainnya dari pertandingan sebelumnya kontra Bahrain. Jordi Amat yang mengalami cedera dan harus dipulangkan ke klubnya digantikan posisinya sebagai bek tengah oleh Kelvin Verdong. Kemudian, posisi Kelvin Verdong di pos bek sayap kiri diisi oleh Shain Patinama yang pada laga sebelumnya dicadangkan oleh Shin Tae-yong. Lalu, Sandy Walsh pun digantikan oleh Asnawi Mangkualam di posisi bek kiri pertahanan timnas Indonesia. Tom Haye dan Malik Rizaldi yang pada laga sebelumnya disimpan oleh Shin Tae-yong di babak pertama. Mereka posisinya digantikan oleh Nathan Choeon dan Witan Sulaiman yang bermain sebagai starter. Keputusan tersebut tampaknya belum berjalan cukup baik, karena terlihat permainan Indonesia tidak sebaik di laga kontra Bahrain. Puncaknya pada menit ke-21, timnas Indonesia harus kebobolan lewat sontekan Behram Abdueli usai memaksimalkan umpan Jiang Shenglong. Gol tersebut langsung jadi sorotan para netizen lantaran tercipta akibat kesalahan pemain bertahan timnas Indonesia. Sementara itu, pada babak pertama ini timnas Indonesia kembali kebobolan untuk kali kedua di menit 44. Kali ini giliran Zhang Yuning yang berhasil memaksimalkan umpan terobosan Gao Zhunyi. Skor berubah 2-0 dan bertahan hingga babak pertama berakhir. Timnas Indonesia pun tertinggal saat jeda turun minum. Selain permainan para pemain turut mempengaruhi, namun sejumlah keputusan Shin Tae-yong patut dipertanyakan. 1. Mencoret Eliano Reijnders. Sebelum laga dimulai, muncul kehebohan soal Eliano Reijnders dicoret dari skuad timnas Indonesia yang menimbulkan pertanyaan. Kabar yang beredar bercampur di antara keputusan Shin Tae-yong dan sang pemain mengalami cedera minor. Jika memang itu adalah keputusan taktikal Shin Tae-yong, maka hal itu patut dipertanyakan karena Reijnders adalah opsi serba bisa yang setidaknya lebih baik dari sejumlah pemain yang dibawa. 2. Mencadangkan Rizky Ridho. Shin Tae-yong memutuskan untuk mencadangkan Rizky Ridho dalam pertandingan ini, setelah Jordi Amat dipulangkan lebih awal. Ridho difavoritkan untuk tampil sebagai starter, mengambil alih tempat Amat di susunan pemain utama, namun sang bek tengah Persija Jakarta justru tidak ada dalam starting lineup. Di babak kedua, setelah Ridho diturunkan, pertahanan timnas Indonesia terlihat lebih baik, meski harus mengorbankan Mees Hilgers ke bangku cadangan. 3. Menaruh Kelvin Verdong sebagai bek tengah. Shin Tae-yong memilih untuk memainkan Kelvin Verdong sebagai bek tengah meskipun sang pemain Ene Cenijmegen sejatinya adalah bek kiri. Imbas dari hal tersebut, Shain Patinama menjadi starter untuk pos bek kiri, dan sang pemain khas Eupen turut andil dalam penciptaan gol pertama Cina. Pada gol kedua, aksi Verdong yang naik ke lini serang menyebabkan lini pertahanan lowong. Jai Itzes dan Mees Hilgers terlalu renggang dan Zhang Yuning memanfaatkan peluang untuk mencetak gol kedua. 4. Menurunkan Asnawi Mangkualam sebagai starter. Asnawi Mangkualam yang kembali menjadi starter belum mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Berdasarkan situs statistik sepak bola Fotmob, Asnawi hanya mendapat rating sebesar 5,9. Dia kerap kali kewalahan dalam mengantisipasi serangan yang dilancarkan oleh Cina. Walaupun telat dalam pergantian setelah Asnawi diganti oleh Arhan, permainan sedikit berbeda dan membaik.